Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita sudah ada di akhir pekan lagi, dan kita boleh terus setia seumur hidup kita untuk membangun sebuah gaya hidup yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan, yaitu mengutamakan Tuhan di dalam setiap langkah hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami. Terima kasih buat perlindungan, buat damai sejahtera yang boleh kami nikmati sepanjang malam dan tidur kami. Hingga pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Untuk kami boleh lagi datang menyembah-Mu, meninggikan, mengagungkan Engkau, memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau yang layak dipuji, sebab Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak diagungkan. Bapa, terima kasih sebab Engkau luar biasa bagi kami. Engkau ajaib bagi kami. Engkau dahsyat bagi kami. Sebab Engkaulah perlindungan kami. Sebab Engkaulah pengharapan kami. Sebab itu pagi hari kami datang kepadamu, menaikkan pujian syukur kami, penyembahan kami kepadamu. Sebab Engkau yang layak dipuji di sepanjang umur hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Engkaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah pelindung
kami penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allahku, kepadamu ya semua bertekuk lutut. Sebab namamu ajaib, namamu dahsyat, namamu hebat. Tiada yang sepertimu.
Selamat menebus hidup kami. Kau menghapus dosa-dosa kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami sembah. Kami sembah Kau. Hanya Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak disembah. Sebab Engkau Tuhan dan Raja yang mulia. Satu-satunya pengharapan kami hanya di dalam Engkau. Sebab pengharapan di dalam-Mu tidak pernah mengecewakan. Sebab Engkau Allah yang setia, Allah yang tak pernah ingkar janji. Engkau yang selalu ada dalam hidup kami, menyertai, melindungi, menjagai, memberkati, melimpahi dengan kasih setia-Mu yang ajaib. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya.
perlindungan kami yang teguh, Engkau kota benteng. Kami aman di dalam-Mu, kami aman di dalam-Mu. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau Yesus Tuhan yang beri kekuatan bagi kami. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Sebab kami terus memandang kepadamu, berharap kepadamu Tuhan. Sebab bukan dengan kekuatan kami boleh ada, tapi semua karena Engkau Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa
satu-satunya harapan dalam hidup kami. Sebab Tuhan, hanya kepadamu hati kami berharap. Sebab hanya kepadamu hati kami percaya. Engkau Bapa yang setia. Engkau Bapa yang tak pernah ingkar janji. Engkau Bapa yang selalu ada bagi kami. Engkau menepati semua janji-janji. Kami bersyukur dan kami bangga punya Bapa yang seperti itu. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu dalam kami. Sehingga segala perkara cakap kami tanggung di dalam Engkau Yesus Tuhan yang memberi kekuatan bagi kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau baik bagi kami. Sungguh baik, Kau sangat baik. Tidak ada Allah lain selain Engkau. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru. Kami boleh lagi bersama-sama menyembah-Mu, belajar firman-Mu. Sebab kami perlu Engkau Tuhan. Kami butuh firman-Mu memimpin menuntun langkah kami. Sebab itu pagi hari ini kami siapkan lagi hati kami untuk firman. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, Bu Ramli, silakan. Ya, salam semua. Shalom. Ya, saat teduh kita hari ini dari Galatia 3 ayat 1 sampai 11. Nah, dikatakan 11 ya. Oh, ayat sampai 14. 14 ya. Dibenarkan oleh karena iman. Saya baca saudaraku. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia. Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mukjizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat
dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia, berkat Abraham, sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Nah, ini surat Paulus kepada orang Galatia ya, jemaat di Galatia ya saudaraku. Nah, di sini dikatakan bahwa kalau saya lihat sih Paulus ini masih agak sedikit kesel ya saudaraku, karena bukan pernyataan ya, bahwa Petrus yang melayani orang-orang Yahudi itu ada istilahnya, kalau mau diselamatkan ya harus disunat begitu. Nah, sementara Paulus ini kan melayani orang-orang yang bukan Yahudi ya saudaraku, jadi tidak mengenal istilah sunat di mereka. Nah, Paulus bilang, hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Jadi dia agak sedikit kesel saudaraku ya, karena orang-orang di Galatia, ini orang-orang Yahudinya mungkin saudaraku, karena mulai terpengaruh dengan ajaran hukum-hukum Yahudi gitu, bahwa kalau diselamatkan itu ya harus disunat gitu. Itu ada di Galatia 1 mungkin kemarin saudaraku ya, atau Galatia 2. Nah, jadi dari ayat ini, dari perikop ini, Paulus mau katakan bahwa orang itu dibenarkan karena iman. Benar di ayat yang lain mungkin di Ibrani, bahwa tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Allah. Jadi saudaraku yang terkasih, pelajaran yang saya dapat ya hari ini ya, dikatakan bahwa siapa yang telah mempesona kita? Siapa yang telah menarik hati kita? Pertama ya, kita di sini semua sudah lahir baru. Jadi kita harus tanya kepada diri kita sampai saat ini. Ya, sampai saat ini siapa yang mempesona kita sekarang saudaraku? Apakah masih tetap Yesus? Atau apa saudaraku? Ataukah uang kita, ataukah jabatan kita, ataukah apa saudaraku? Ya, itu perlu satu perlu perenungan. Apakah kita masih terpesona dengan Yesus itu? Artinya apakah kita masih tetap mengucap syukur dari hati kita yang paling dalam? Nah, saya senang sekali kalau tiap pagi itu Pak Heri bilang kita bersyukur, kita bangun setiap pagi dengan tubuh yang diberkati, dengan tubuh yang sehat gitu ya. Nah, itu perkara-perkara kecil sih ya saudaraku, tapi masihkah kita mengucap syukur dengan perkara-perkara kecil? Ya, jadi saudaraku, nah surat Paulus kepada orang Galatia ini dikatakan bahwa ayat 2 ya, hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh yang besar, saudara, artinya Roh Kudus, karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu mengakhirinya di dalam daging? Jadi ini peringatan juga ya kepada kita ya saudaraku, bahwa mari kita jaga iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Jadi kalau kita sudah mulai dengan roh, kita harus mengakhiri hidup ini juga di dalam roh. Kita sih sudah mulai agak berumur ya sekarang saudaraku ya. Tapi hal ini sangat perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita saudaraku. Aduh, baterainya lemah Pak. Sebentar Pak, baterainya lemah. Ya, lalu hal ini perlu kita tanamkan, kita apa ya saudara, kita tanamkanlah kepada anak-anak kita saudaraku. Kalau kita ya kita juga perlu menjaga diri saudaraku, menjaga iman kita sampai kita mengakhiri pertandingan yang Tuhan izinkan ke dalam hidup kita saudaraku. Jangan kita berhenti di tengah jalan, jangan kita
putus di tengah jalan. Tetapi yang jadi beban saya, saudaraku, yang jadi beban saya itu anak-anak muda, saudara, anak-anak kita, saudaraku. Anak-anak kita yang Tuhan titipkan kepada kita, itu yang perlu kita tanamkan kepada mereka, bahwa mereka harus mengakhiri hidup mereka tetap di dalam roh, gitu, saudaraku. Ya, saudaraku yang terkasih, saya renung-renungkan bagaimana cara kita bisa mengakhirinya dengan roh, ya saudaraku, yaitu dengan jalan satu, yang mengambil tanggung jawab di dalam pelayanan. Mengambil tanggung jawab, saudaraku, karena kalau kita bertanggung jawab, itu menjaga diri kita juga, saudaraku. Misalnya ya saudaraku, ada pemuritan gitu ya. Kalau kita udah saat teduh, sementara kita belum saat teduh, kan oke, kita bisa aja bilang, kita diam, nggak usah bilang iya, nggak usah bilang enggak. Tapi kan roh dalam hati kita, kau aja belum saat teduh, kau aja belum gini, kau aja masih gini. Itu menjaga kita. Kedua, berkomunitas, saudara, berkomunitas dengan orang-orang yang membangun iman pertumbuhan kita, gitu. Jadi selain membangun, yang pertama sih membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, ya, itu hubungan pribadi, gitu, saudaraku. Nah, yang kedua itu hubungan korporat. Itulah yang menurut saya bisa menjaga kita sampai kita bisa mengakhiri iman kita dengan roh di dunia ini, gitu, saudaraku. Nah, jadi kita perlu juga memikirkan anak-anak kita agar mereka juga bisa mengakhiri hidup ini dengan di dalam iman mereka dengan roh, ya saudaraku, dengan Roh Kudus, ya, roh yang besar tadi tulisannya. Nah, jadi saudaraku, ini yang perlu kita itu ini ya, kita tanamkan kepada anak-anak kita. Jangan mereka di tengah jalan, misalnya menikah dengan yang tidak satu iman, gitu ya, saudaraku. Itu sangat menyedihkan kalau bagi saya, gitu ya. Nah, itu sangat menyedihkan, dan itu jadi beban juga bagi kita, gitu. Nah, bukan kebetulan, Pelita Bungo di sini itu buka PAUD, saudaraku, buka PAUD. Sesungguhnya saya ini tidak terlalu dekat dengan anak-anak kecil, ya, dengan anak-anak kecil. Ya, pada umumnya anak-anak kecil itu agak takut lihat saya, gitu. Memang saya orangnya bukan intim, ya, tapi satu kali saya memang nggak mau, benar-benar nggak mau terlibat. Inilah yang sebenarnya saya mau hindari. Kenapa ngajarin anak-anak lagi, gitu. Jadi tapi dalam prosesnya nggak ada orang yang bisa jadi kepala sekolah, gitu ya, saudaraku. Nggak ada yang bisa jadi kepala sekolah. Tapi Tuhan hanya bilang sama saya bilang sama Tuhan, aku nggak bisa karena aku nggak deket dengan anak-anak, gitu. Nggak, anak-anak itu nggak nyaman dengan saya, gitu aja kan, saudaraku. Lalu Tuhan bilang, aku mau tanya kau, Tuhan bilang, kau mau atau tidak? Wah, itu kan pertanyaan yang nggak bisa kita tolak, saudaraku. Mau atau tidak? Aku tidak cari yang mampu. Kalau kau mau, aku bisa memampukan, gitu, saudaraku. Ya, padahal sering kita khotbahkan, ya, saudaraku. Tapi pertanyaan itu Tuhan bilang sama saya, kau tanya dulu hatimu, kau mau? Mau nggak? Tuhan bilang. Iya ya. Ya maulah. Akhirnya saya iakan ke Pak Ramli, saya bilang, iyalah Pak, gitu. Nah, saya mulai berkecimpung sudah hampir 1,5 bulan, ya, saudaraku. Sudah hampir 1,5 bulan. Lama-lama kenapa saya rasakan ternyata bisa, ya, saudaraku, bisa dekat dengan anak-anak, bisa dengan apa, gitu. Ya, itu semua karena kasih karunia. Tetapi yang jadi motivasi saya itu adalah saya maunya itu nilai-nilai Kristus itu ditanamkan di anak-anak semenjak dini. Karena ada firman Tuhan bilang bahwa didiklah anak-anakmu pada masa mudanya, maka pada masa tuanya dia tidak akan lari pada jalan itu. Saya hanya itu, saudaraku, mau tanamkan
apa ya saudaraku, mau tanamkan nilai-nilai Kristus, kebenaran Kristus itu dalam hidup mereka. Nah jadi ternyata kalau kita mau, Tuhan bisa sih memampukan gitu. Jadi nggak ada alasan sih kita sebenarnya nggak bisa pelayanan ya. Di sini kita nggak ada alasan untuk tidak mengambil beban tanggung jawab apa yang Tuhan mau kasih ke kita gitu. Walaupun rasa-rasa kita nggak bisa gitu. Dan puji Tuhan ya, ternyata ada satu anak yang diundang-undang ke gereja, mungkin Pak Heri kenal itu, ya, diundang-undang di gereja. Ya biasalah anak-anak sekolah minggu kan ada ulang tahun setiap bulan tuh dikumpulin yang ulang tahun dirayain gitu. Dan diajak ke sekolah minggu, akhirnya dia ngajak papa mamanya gitu. Datang minggu lalu. Terus kemarin datang komsel di rumah kami, Dewi Kamsia Buba. Dulu dia anak pelita, saudaraku ya. Nah, saya di sini bukan mau menghakimi. Saya tanya, kamu sudah SPK? Sudah. Tapi ternyata dia menikah sama, maaf cakap ya, Buddha ya saudaraku. Sampai dia maksudnya lama nggak bergereja. Dalam hati saya, oh Tuhan ini kenapa bisa begini gitu saudaraku. Tapi ya puji Tuhan lah di akhir mungkin di tengah perjalanan hidupnya dia kembali lagi saudaraku ya. Dia kembali lagi bersama suaminya. Nah, ini yang mau saya tekankan kepada anak-anak muda kita saudaraku. Jangan melenceng di tengah jalan. Jangan melenceng di tengah jalan. Baik karena pernikahan, baik karena jabatan, baik karena apapun. Nah, itu yang perlu kita tanamkan, saudaraku. Jadi ini pelajaran buat kita. Mungkin hari ini kita bilang kita sudah tua ya, maksudnya sudah tua itu sudah menjalani seperti 3/4 hidup ini. Kalau dilihat dari apa saudaraku ya, dari umur manusia. Tetapi anak-anak kita perlu ajarkan saudaraku untuk memiliki iman yang teguh dan dibenarkan, maksudnya mengakhirinya dengan roh. Nah, jadi kita berdoa ya untuk generasi penerus kita agar mereka tetap kuat di dalam iman kepada Yesus Kristus. Nah, jadi saudaraku, karena kita kembali ke ayat ini, dikatakan bahwa karena iman, bukan karena melakukan hukum Taurat. Ya saudaraku, bukan karena melakukan hukum Taurat. Ya, kalau misalnya tanpa Kristus sih nggak mungkin orang bisa melakukan hukum Taurat, saudaraku. Itu nggak mungkin Kak. Tanpa kita menerima Yesus, kita tidak mungkin melakukan hukum Taurat. Ya, nah jadi baiklah iman percaya kita atau apa ya kita sebut ya, perjalanan rohani kita itu bukan supaya apa kata orang, bukan supaya apa yang kelihatan. Biarlah hati nurani kita yang mengajari kita, yang di hati nurani kita ini kan ada Roh Kudus ya saudaraku. Nah, jadi biarlah hati nurani kita yang mengajari kita. Kau itu misalnya kita mau melakukan sesuatu itu supaya dilihat orang gitu. Kan itu kan hukum Taurat. Gitu kan, melakukan ini supaya kelihatan, tapi nggak bisa saudaraku, tanpa roh Tuhan yang ada di dalam diri kita itu nggak mungkin kita bisa melakukan hukum Taurat. Nah, sementara hukum Taurat kita benar menurut hukum Taurat kalau kita melakukannya, dan secara daging kita nggak akan sanggup melakukannya saudaraku. Ya, secara daging tanpa roh Tuhan yang ada di dalam diri kita tidak mungkin melakukan hukum Taurat. Karena apa saudaraku? Bisa silap sedikit aja udah bohong ya. Ketika ditanya orang udah makan, misalnya kita kunjungkan, oh udah, padahal belum loh saudaraku. Padahal hanya untuk menolak gitu. Jadi saudaraku, kalau melakukan hukum Taurat itu tanpa Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu nggak akan mungkin bisa. Nah, jadi saudaraku, kalau yang saya dapat di sini dikatakan bahwa kita dibenarkan karena iman. Ya. Mari kita tetap punya iman percaya kepada Yesus. Segala kutuk hukum Taurat itu sudah ditanggung Yesus di kayu salib. Dan yang memang yang menjadi beban kita, maksudnya beban saya pribadi atau apa ya saudaraku, kita harus kuat mengajarkannya kepada anak-anak kita saudaraku.
Suatu kelak kita nggak ada lagi di bumi ini, anak-anak kita, ya kalau bumi ini belum habis ya saudaraku, dia tetap di dalam iman percayanya kepada Yesus Kristus. Nah jadi saudaraku, hari ini itulah pelajaran yang saya dapat ya saudaraku, itulah pelajaran yang saya dapat. Mari kita pelihara iman percaya kita, bukan karena kita melakukan, jangan jadi Taurat. Apa yang jadi Taurat dalam hidup kita? Perlu kita selidiki saudaraku. Oh lakukan ini, makanya aku bisa jadi damai sejahtera, lakukan itu. Enggak saudara. Supaya kita dibenarkan itu hanya karena iman. Ya tidak mungkin orang berkenan kepada Allah tanpa iman, di Ibrani dikatakan. Kira-kira ya saya aplikasi ke diri saya ya saudaraku, itu yang saya bilang. Jadi saya berdoa untuk, karena anak kami punya anak remaja, bukan remaja yang udah dewasa juga ya, karena sudah mahasiswa. Nah ini yang perlu saya terapkan dalam hidup saya, untuk terus mengingatkan anak-anak dan berdoa kepada Tuhan untuk Tuhan, supaya hati mereka tetap di dalam Tuhan sampai mereka mengakhiri hidup mereka. Dan itu juga yang membuat saya untuk mau terlibat dalam PAUD saudaraku, untuk menanamkan nilai-nilai kerajaan Allah di dalam hidup mereka saudaraku. Dan bahkan saya mau kesaksian sedikit saudaraku, ada satu anak PAUD itu yang muslim ya saudaraku, yang muslim. Lalu berdoanya kan ya Tuhan Yesus ya saudaraku. Nah waktu dia berdoa di rumah, dia memang begini tangannya, tapi waktu dia berdoa ibunya bilang ayo kita makan bismillah gitu. Bu bukan bismillah, mak bukan bismillah, apa gini doanya mak, Tuhan Yesus berkati makanan ini supaya menjadi kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudaraku, maknya cerita gitu saudara, waktu menjemput anaknya. Jadi ya saya dapatnya gini saudaraku, biarlah melalui anak-anak ini nama Yesus diberitakan. Dan orang-orang yang bukan beragama Kristen, orang-orang Chinese yang agama Buddha, biar mendengar Yesus melalui anak-anaknya. Dan ada juga orang Chinese bilang begini, yang anak Chinese bilang, Bu, si Daniel ini dia visual gitu. Kenapa? Nah waktu ibadah kemarin, dia lihat gambar Bapak Abraham, dia ngomong loh, ternyata Mi, Bapak Abraham itu seperti ini. Lalu saya bilang gini, dalam hati saudaraku ya, kau target selanjutnya untuk terima Tuhan Yesus. Dalam hati saya begitu saudaraku. Jadi biar melalui anak-anak ini nama Yesus diberitakan lah saudaraku. Memang murid kami baru berapa ya? 5 apa 6 saudaraku ya. Enggak, secara keuangan memang harus disupport. Bukan nggak bisa dari situ, nggak bisa dari uang sekolah anak-anak. Tapi saya bilang sama guru-guru, ini target kita. Ini visi kita. Agar anak-anak ini pembawa keselamatan bagi keluarganya. Walaupun setahun 2 tahun di kita. Tetapi kita lakukan dengan hati yang benar-benar, saudaraku, dengan hati yang benar-benar kita percaya anak-anak ini pemberita-pemberita kabar baik dan pembawa keluarganya untuk mereka mengenal Yesus. Jadi saudaraku, ya itu dimulai dengan hati yang mau ya saudaraku, dengan hati yang mau. Padahal nggak mampu, jujur saya nggak mampu saudara, nggak bisa. Halo anak-anak, nggak bisa dulunya saudaraku. Tapi sekarang senang sekali waktu ada satu orang anak, mana Ibu Natali gitu ya, senang yang dicari gitu. Ternyata bisa kok saudaraku kalau kita kasih hati. Nah, memang itulah salah satu yang bisa membuat kita memelihara iman percaya kita itu, karena tanggung jawab saudaraku. Karena ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan, dan karena kita berkomunitas. Tapi yang paling utama kita memiliki hubungan yang intim, yang baik ya dengan Tuhan ya saudaraku. Nah, kita berkomunitas dengan orang yang membangun kita sampai kita bisa mengakhirinya. Ya suami istri juga bisa jadi komunitas yang membangun, tapi perlu juga komunitas bapak-bapak dengan bapak-bapak, ya ibu-ibu dengan ibu-ibu perlu juga. Jadi kira-kira itu yang saya dapat saudaraku, nggak banyak-banyak, karena saya mengaplikasikannya ke diri saya, artinya ya saya harus mengajarkan hal ini kepada anak-anak saya. Dan juga kepada orang-orang di sekeliling saya, yang mungkin orang-orang yang di apotik saudaraku ya, karyawan yang Kristen. Nah, kira-kira itulah saudaraku yang saya dapat dari perenungan firman Tuhan yang dibenarkan karena iman ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Silakan Pak Heri.
Oke, terima kasih Bu Ramli. Saya percaya pagi hari ini kita diberkati dengan sharing firman Tuhan. Kita berdoa setiap kita finishing well. Kita didapati Tuhan tetap setia sampai akhir. Kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus karena iman, bukan karena melakukan hukum Taurat. Kita yang telah dipanggil dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Mari terus kita setia sampai akhir. Dan tentu seperti apa yang Bu Rami tadi katakan, bagaimana kita bisa setia, ambil tanggung jawab Bapak Ibu. Kata kuncinya bukan soal bisa atau tidak, tapi mau atau tidak. Karena seperti Bu Rami tadi katakan, ketika kita memuridkan orang, paling tidak itu feedbacknya akan menolong kita, mengingatkan kita bahwa kita ini harus jadi teladan. Sehingga artinya kita harus lakukan dulu kesetiaan, kita harus lakukan dulu firman Tuhan. Nah, yang kedua, tinggallah dalam komunitas yang benar, yang saling menguatkan. Dan tentu yang menjadi beban setiap kita, seperti apa yang Ibu Ramli tadi katakan, itu adalah anak-anak kita. Generasi di mana godaan dunia yang begitu mempesona, memikat anak-anak kita. Tidak dengan cara yang kasar, dunia sedang menggoda anak-anak kita, tapi dengan cara-cara yang halus. Nah, yang tanpa sadar kadang mereka bisa mulai melenceng sedikit demi sedikit dengan berbagai macam cara. Apalagi kalau kita yang anak-anak sudah nggak tinggal serumah lagi, tinggal di luar kota, ya butuh kasih karunia, doa, butuh terus jaga komunikasi, sehingga kita akan melihat bahwa anak-anak kita juga setia kepada Tuhan. Jadi pagi hari ini firman Tuhan, kalau kita melihat tegas apa yang Paulus katakan kepada jemaat di Galatia. Dan biar firman Tuhan itu juga tegas mengingatkan kita pagi hari ini. Karena kita sudah memulai di dalam Tuhan, memulai di dalam roh, mengakhirinya di dalam daging. Hidup ini hanya sementara, hidup ini singkat sekali. Mari terus setia sampai akhir, finishing well, dan bukan saja generasi kita, bahkan sampai anak-anak cucu kita. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan. Jadi kata kuncinya, ambil bagian dalam pelayanan. Tanggung jawab urusin jiwa-jiwa Bapak Ibu. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain mungkin mau tambahkan sesuatu. Happy birthday untuk Ibu Simon. Ya, happy birthday Bu Simon. Yang ulang tahun mau ngomong. Udah. Selamat pagi semuanya. Pagi. Makasih ya Bapak Ibu buat doanya. Selamat ulang tahun Bu Simon. Iya, makasih Bu. Saya bersyukur semua karena anugerah Tuhan. Pagi ini dari firman Tuhan tadi saya dapat bahwa Abraham itu seorang yang setia, beriman. Jadi Tuhan memperhitungkan apa yang Abraham lakukan. Nah, saya merindukan supaya kita juga semuanya seperti Bapak Abraham, supaya Tuhan melakukan kepada kita lebih lagi. Dan saya juga merasa beban dalam hidup rumah tangga saya. Semakin kita berusia, semakin ada tanggung jawab itu lebih besar kepada Tuhan. Ya, dalam pelayanan itu yang terutama dalam keluarga kita ya. Anak-anak kita, dan kalau akhir-akhir ini buat cucu-cucu kita. Karena pengaruh besar dari dunia elektronik itu membawa mereka itu supaya tahu Tuhan Yesus. Nah, jadi itu membuat beban kita semua supaya seperti firman Tuhan pagi ini bahwa Bapak Abraham itu dia setia kepada Tuhan dan imannya terus bergantung kepada Tuhan sehingga Tuhan memperhitungkan apa yang Abraham lakukan. Nah, supaya itu juga Tuhan memperhitungkan dalam hidup kita apa yang kita lakukan di dunia ini ya.
biar kita tetap beriman terus, percaya terus sampai akhir hidup kita. Nah, itulah yang menjadi doa saya, biar akhir dari hidup kita semua, kita membawa keluarga kita kepada Kristus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, terima kasih. Jadi mari terus kita bersama-sama di dalam komunitas radio, komsel-komsel di mana Bapak Ibu tertanam, untuk terus saling menguatkan, meneguhkan, supaya kita boleh setia sampai akhir, finishing well. Dan terus doakan anak-anak kita, ajarin mereka berulang-ulang, bukan saja sejak masa kecil, bahkan ketika mereka sudah dewasa, bahkan rumah tangga, punya cucu, seperti beberapa keluarga di antara kita, keluarga Pak Simon dan keluarga-keluarga yang lain. Terus ajarin mereka untuk mereka setia kepada Tuhan. Memang hari-hari ini dunia semakin jahat, tapi biarlah kita sekali lagi finishing well. Oke, mungkin Pak Daniel mau sampaikan sesuatu? Oh, kira Pak Daniel Amit mau sampaikan sesuatu. Mau doa ya Pak Daniel, mimpin doa. Ya. Oh, oke, silakan. Terima kasih. Bapa di surga, kami kembali ucap syukur dan terima kasih kepada Engkau ya Tuhan, atas firman-Mu yang telah kami dengar ya Tuhan Yesus, supaya Tuhan kami mengambil sebuah pelayanan Tuhan, supaya kami memiliki tanggung jawab ya Tuhan, supaya kami tetap dekat pada Engkau ya Tuhan Yesus. Urapi setiap kami ya Tuhan Yesus, supaya kami tetap setia dan mengasihi Engkau, melayani Engkau ya Tuhan. Apapun keadaan kami hari-hari ini ya Tuhan, kami tetap serahkan semua tentang kuasa-Mu ya Tuhan. Engkau yang memberikan kami kekuatan kesehatan, bahkan ya Tuhan, Engkau menambahkan iman kami ya Tuhan Yesus, supaya kami tetap setia pada Engkau ya Tuhan Yesus. Urapi setiap kami yang ada di Korambio ini ya Tuhan Yesus, supaya kami tetap teguh di dalam iman ya Tuhan, Engkau memuliakan nama Engkau dimanapun kami berada ya Tuhan, supaya kami boleh berkat bagi semua orang ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, Roh Kudus, pimpin kami semua, supaya apa yang kami rindukan, apa yang kami gumulkan ya Tuhan, Engkau boleh solusi dan jawaban bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ko Johan, silakan ikut dalam doa lagi. Bapa, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu sepanjang pagi ini Tuhan. Kau memberikan kami bangun, tidur dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang diberkati ya Bapa. Biarlah ini menjadi bagian hidup kami, disertain, dikuasain, diberkati ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Ramli yang menyampaikan firman-Mu hari ini ya Bapa. Biar Engkau memberkati Ibu Ramli dengan hikmat, akal budi, kuasa perlindungan-Mu ya Bapa, memberkati segala doa, mimpi-mimpi kerinduan dari Ibu Ramli Tuhan, memberkati Pak Ramli, anak-anaknya ya Bapa, biarlah keluarga ini menjadi keluarga yang disukai oleh Tuhan, disukai oleh masyarakat, dan disukai oleh teman sepelayanan ya Bapa. Jadikan berkat dan tambahkan terus hikmat akal budi bagi Ibu Ramli ya Bapa. Kami berdoa juga untuk Ibu Simon Tuhan yang berulang tahun hari ini ya Bapa. Biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub menyertai Ibu Simon Tuhan, memberkati segala keinginan hati, doa-doa, mimpi-mimpi, kerinduan dari Ibu Simon ya Bapa, memberikan kesehatan, memberikan terus hikmat akal budi dalam mengelola bisnis keluarga ya Bapa. Berkati juga Pak Simon dan anak-anak, cucu, menantu dari Ibu Simon Tuhan, biarlah semakin hari semakin baik dan semakin hari nama Tuhan dipermuliakan dalam keluarga Ibu Simon ya Bapak. Kami berdoa juga untuk Pak Siregar Tuhan, biar Engkau semakin hari semakin pulihkan, semakin hari semakin baik tubuhnya Tuhan, sehingga sehat sempurna ya Bapak. Karena Engkau yang memberikan kesehatan, Engkau sudah menyembuhkan Pak Siregar ya Bapak. Berkati juga Ibu Marianti, anak-anak, menantu, cucu, semua diberkati ya Bapak. Juga kita berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan. Biarlah bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang baik, bangsa yang memuliakan Tuhan, bangsa yang menjadi berkat bagi bangsa lain ya Bapak. Berkati pemimpin kami, Presiden, Wakil Presiden,
TNI, Polri, segala aparatur negara dari yang tertinggi maupun yang terendah Tuhan, biarlah bersatu hati, memiliki roh takut akan Tuhan dan disertai Tuhan sehingga dapat memimpin Indonesia ini dengan semakin hari semakin baik, ekonominya semakin baik, juga keamanan semakin baik Tuhan, karena ada Tuhan yang menyertai. Pakai kami, pakai juga hamba-hamba Tuhan, pakai anak-anak-Mu Tuhan untuk selalu memiliki integritas yang baik di dalam Tuhan, memiliki hati yang mau menyebarkan Injil, menyebarkan kabar gembira, kabar baik bagi orang yang belum mengenal Engkau Tuhan, sehingga banyak jiwa yang dimenangkan dan banyak lutut bertulut dan tidak mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan, sehingga terjadi kemuliaan bagi bangsa Indonesia ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami kepada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Dr. Ramli, silakan tutup dalam doa Ibu. Ya, terima kasih Bapak buat hari ini. Biarlah berkat-Mu tercurah kepada setiap kami. Damai sejahtera yang daripada-Mu memelihara hidup kami. Kebaikan Tuhan boleh menyertai kami sepanjang hari ini. Dan apapun yang kami kerjakan, biarlah kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa dan Roh Kudus-Mu yang mengajari hati nurani kami agar kami boleh semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.